Rimba hijau, bunga beraneka warna, air terjun jatuh deras, gunung tinggi menjulang, padang rumput menguning, lautan luas, dan keindahan lainnya tak terhitung di alam adalah karya seni sempurna yang diciptakan untuk umat manusia. Segenap karunia menakjubkan ini telah diberikan kepada manusia guna memberikan kesempatan bagi mereka untuk bersyukur. Namun ada pula musuh besar yang menghalangi manusia untuk bersyukur dan berusaha mempengaruhinya agar tidak mematuhi Allah dengan tiada henti memperdayanya dengan janji kosong. Musuh ini ingin agar manusia menjalani hidup penuh masalah, baik di dunia ini maupun di akhirat. Dan untuk mencapai hal ini, dia akan terus berupaya tanpa henti hingga hari kiamat. Musuh pembangkang ini ingin menunjukkan kepada manusia bahwa penyimpangan, kejahatan, kekejaman, serta pelanggaran susila adalah wajar dan ingin mengesahkan semua kejahatan itu. Dengan tujuan ini di benaknya, dia telah merumuskan ajaran yang berbahaya yang mengandung segala bentuk gagasan jahat. Musuh yang ganas ini adalah setan yang telah diusir dari hadapan Allah, sedang ajarannya yang membahayakan dan berdarah disebut setanisme. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang bernyala-nyala. Dalam Al-Quran, setan adalah sebutan umum bagi makhluk-makhluk yang tak kenal lelah bekerja siang dan malam untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Memperdayai manusia dengan janji kosong agar manusia menjalani hidup abadi di neraka dan akan terus berusaha sampai hari akhir. Leluhur dan setan yang terbesar dari semua setan adalah iblis, yang memberontak kepada Allah ketika Adam diciptakan. Allah menciptakan Adam dan menghendaki para malaikat bersujud di depannya. Sementara para malaikat mematuhi perintah Allah, sesosok makhluk bernama iblis tidak bersujud dan menyatakan bahwa dia lebih baik daripada Adam. Karena pembangkangan yang sombong ini, dia diusir dari hadapan Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang pembangkangan setan terhadapnya dan pengusiran setan dari hadapannya. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya.
Engkau ciptakan saya dari api, sedang Dia Engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Sebelum menyingkir dari hadapan Allah, dia meminta kepada Allah agar diberi tenggang waktu untuk menyesatkan manusia yang dianggapnya sebagai penyebab pengusirannya. Allah memberikan kepadanya tangguh hingga hari kiamat. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Maka campur tangan iblis terhadap umat manusia pun dimulai. Allah memerintahkan bahwa iblis beserta mereka yang mengikutinya akan masuk neraka. Allah mewahyukan hal ini dalam Al-Quran. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Jadi, iblis setelah diusir dari hadapan Allah, memulai segala kegiatannya yang akan terus berlangsung sampai hari akhir. Dia telah merasuki kehidupan manusia untuk memperdayai mereka dan menyesatkan mereka. Dia telah diam-diam memasukkan rasa was-was ke dalam hati mereka. Dia telah menipu banyak orang, dan ada pula manusia yang telah sepenuhnya ditariknya menjadi golongannya. Dengan melihat bahwa setan adalah musuh yang dapat mendekati manusia dengan begitu lihainya, kita harus waspada terhadapnya. Langkah pertama untuk waspada adalah mengenali siapa setan. Bila kita memperhatikan setan untuk mengenalinya, kita lihat bahwa dia memiliki cara berpikir yang amat aneh dan rahasia. Pada dasar cara berpikirnya, yang mulanya tampak pada iblis lalu disebarkan kepada para pengikutnya, terdapat kesombongan dan keangkuhan. Di satu sisi, iblis menerima keberadaan Allah dan kekuasaannya yang abadi. Di sisi lain, dia membangkang terhadapnya. Keadaan ini sangat bertentangan. Bahkan setelah iblis menyuruh manusia agar mengingkari Allah, dia berkata bahwa dia takut kepada Allah dan meninggalkan orang-orang itu. Allah menjelaskan hal ini dalam Al-Quran. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, sesungguhnya aku melepaskan diriku dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Setiap orang yang menolak firman Allah dalam Al-Quran dan membuat penilaian sendiri tentang hal-hal yang telah ditentukan Allah mengenai perintah ilahi sebagai hal tak bermakna adalah sama keadaannya. Seperti iblis, orang-orang ini tahu bahwa Tuhan memang ada, namun karena kesombongan dan keangkuhan mereka, mereka menjatuhkan diri hingga derajat setan. Yang aneh adalah kedudukan orang yang mengikuti setan, yang mencoba dengan keangkuhan dan kedengkian mereka yang tak berkesudahan untuk menarik manusia ke jalan yang menuju laknat. Sepanjang sejarah, orang-orang pembangkang yang ingkar kepada Allah serta kehidupan setelah mati selalu adalah orang yang telah disesatkan setan. Mereka mengakui setan, bukan Allah, dan sudah menjadikan kesombongan, keangkuhan, dan kejahatan setan sebagai teladan bagi diri mereka. Jadi, setanisme adalah jalan yang dipilih oleh orang yang telah disesatkan setan dan kini telah menjadi murid atau pengikutnya.
Keadaan orang-orang ini adalah sebagaimana dilukiskan dalam Al-Quran. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Selanjutnya, akan kita tinjau sejarah setanisme, sejarah jalan gelap menuju neraka. Setanisme secara singkat dapat diartikan sebagai penyembahan setan dan menjadikannya sebagai Tuhan. Gerakan jahat ini yang menolak Allah, semua agama dan nilai keagamaan, dan peraturannya adalah melaksanakan hal-hal yang oleh agama dianggap berdosa, menerima setan, lambang kejahatan, sebagai pemimpin dan pembimbing. Kaum setanis sudah ada dan melaksanakan kegiatan keji mereka di setiap tahap sejarah dan dalam setiap kebudayaan, dari Mesir kuno sampai Yunani kuno, serta sejak abad pertengahan sampai hari ini. Di antara abad ke-14 dan ke-16, para tukang sihir dan orang yang menolak agama sama-sama memuja setan. Setelah tahun 1880-an, di Prancis, Inggris, Jerman, dan sekaligus di berbagai negara lain di Eropa dan Amerika, setanisme diatur dalam organisasi dan tersebar di kalangan orang yang mencari keyakinan dan agama lain. Penyembahan setan terus berlanjut sejak abad ke-19, mula-mula sebagai setanisme tradisional, lalu dalam aliran sesat yang lebih kecil yang merupakan pecahannya. Upacara kejam yang dilakukan oleh tukang sihir dan orang-orang tak bertuhan, pengorbanan anak dan orang dewasa kepada setan, perayaan misa hitam, dan upacara setanisme tradisional lainnya telah diwariskan diam-diam secara turun-temurun. Lambang setanisme tradisional yang terpenting adalah dewa Romawi kuno, Baphomet. Pada waktu itu, Baphomet menjadi lambang bagi orang yang memuja setan. Para ahli sejarah yang menelusuri asal-usul sosok berkepala kambing ini telah menemukan beberapa petunjuk penting tentang kegiatan setanis. Lambang setanis terpenting kedua adalah pentagram, yaitu bintang bersegi 5 di dalam lingkaran. Yang menarik, ada dua organisasi rahasia lainnya di samping para setanis yang menggunakan Baphomet dan pentagram sebagai lambang. Yang pertama adalah organisasi Ksatria Biara Yerusalem, yaitu perkumpulan yang dituduh oleh gereja Katolik sebagai penyembah setan dan dibubarkan pada tahun 1311. Organisasi lainnya adalah organisasi Mason yang telah bertahun-tahun lamanya menimbulkan rasa penasaran karena kerahasiaan dan upacaranya yang aneh. Banyak ahli sejarah yang telah menyelidiki masalah itu percaya bahwa terdapat hubungan antara Ksatria Biara Yerusalem dengan perkumpulan Mason.
Menurut mereka, kedua kelompok itu saling melanjutkan satu sama lain. Sesudah kesatria biara Yerusalem dilarang oleh gereja, organisasi itu melanjutkan keberadaannya secara rahasia dan akhirnya berubah menjadi paham Mason. Yang pasti tentang Freemasonry adalah organisasi ini bersifat amat rahasia, punya susunan organisasi dengan anggota di seluruh pelosok dunia. Uraian yang diberikan para ahli seperti Leo Taksil yang pernah menjadi seorang Mason namun telah keluar dari organisasi itu mengatakan bahwa para Mason amat menghormati Baphomet dan melangsungkan upacara yang menyerupai tata cara penyembahan setan. Kenyataan lain yang menimbulkan kecurigaan adalah bahwa banyak pengikut setanisme yang kemudian menjadi anggota organisasi Masonis. Kini, setanisme telah meninggalkan upacara dan markasnya yang rahasia itu untuk keluar ke jalan-jalan. Para setanis bergiat di setiap negara untuk menyebarkan ajarannya dengan gigih dalam buku-buku, terbitan berkala, dan terutama di internet dalam usaha mereka menarik anggota. Tak peduli di negara manapun mereka berada, para setanis menampilkan citra yang sama, cara berpakaian, tata cara penyembahan, kesamaan surat yang mereka tinggalkan sebelum melakukan bunuh diri, dan ciri lainnya menunjukkan bahwa setanisme bukanlah gerakan biasa yang dipenuhi para penganggur, melainkan sebuah organisasi yang sengaja bersandar pada landasan pemikiran. Meskipun keberadaan para penyembah setan telah diketahui selama bertahun-tahun, tak seorang pun muncul dan mengakui secara terbuka bahwa mereka adalah penganut setanisme. Setanisme pertama kali menjadi gerakan yang terbuka dan teratur di tahun 1960-an di Amerika Serikat. Tanggal 30 April 1966, Gereja Setan dibentuk di California. Pendiri gereja aneh ini adalah seorang penganut setanisme yang bernama Anton Szandor LaVey yang menyatakan dirinya sebagai pendeta tinggi. Dikenal sebagai Paus Hitam, LaVey menulis buku-buku tempat dia merumuskan pandangan-pandangannya mengenai gereja setan. Judul buku-buku itu menakutkan: Kitab Suci Setan, Upacara Setanis, Penyihir Setanis, Buku Catatan Setan, dan Setan Berbicara. LaVey meninggal di tahun 1997. Diperkirakan bahwa gereja setan memiliki sekitar 10.000 anggota di Amerika Utara, dan meskipun banyak menerima tuntutan hukum, kegiatan dan upacaranya terus berjalan. Suatu ciri kaum setanis masa kini adalah mereka semua ateis atau tidak mengakui Tuhan. Mereka juga sekaligus kaum materialis, artinya mereka hanya percaya kepada keberadaan benda belaka. Mereka mengingkari adanya Tuhan dan semua makhluk gaib. Oleh karena itu, kaum setanis tidak percaya kepada setan sebagai makhluk yang nyata. Meskipun disebut sebagai penyembah setan, mereka tidak mengakui adanya setan. Bagi kaum setanis, setan hanyalah lambang yang menyatakan permusuhan mereka terhadap agama dan kekerasan hati mereka. Dalam sebuah tulisan yang berjudul Pengantar Setanisme yang diterbitkan Gereja Setan, dinyatakan bahwa para setanis
sebenarnya adalah ateis. Satanisme adalah sebuah agama yang tak mengenal Tuhan, mirip seperti ajaran Buddha. Tidak ada yang perlu ditakuti selain akibat tindakan kita. Kaum Satanis tidak percaya adanya Allah, malaikat, surga atau neraka, iblis, setan, ruh jahat, roh baik, peri, atau makhluk gaib yang jahat. Satanisme bersifat ateis, autodeis. Kami menyembah diri kami sendiri. Satanisme adalah materialis. Satanisme adalah lawan agama. Singkatnya, ini adalah hasil filsafat kebendaan dan tak mengenal Tuhan yang telah tersebar sejak abad ke-19. Seperti filsafat ini, Satanisme menyandarkan diri pada teori yang dianggap ilmiah. Teori evolusi Darwin. Sebuah artikel berjudul Feared Religion atau agama yang ditakuti, yang diterbitkan oleh Gereja Setan. Pengertian setan bagi para satanis digambarkan sebagai berikut. Setan adalah lambang manusia yang hidup seperti dituntun keangkuhan dan sifat jasmaniahnya. Ungkapan sifat jasmaniah manusia sebenarnya menggambarkan inti satanisme. Para satanis percaya bahwa pada dasarnya manusia adalah binatang liar. Prinsip keyakinan mereka ini amat ditekankan dalam berbagai naskah satanis. Misalnya, Gereja Setan berulang kali menggunakan istilah hewan jasmaniah untuk menggambarkan manusia. Sudut pandang ini terletak pada dasar kecenderungan perilaku ganas satanis. Contohnya, para satanis menganggap serangan, pertumpahan darah, atau pemerkosaan adalah benar, karena bagi mereka, inilah perilaku alamiah binatang liar. Bagi para satanis, seorang manusia adalah binatang buas yang hidup menurut nafsunya, yang merupakan hal yang harus dia lakukan. Jadi, dari manakah kaum satanis memperoleh keyakinan ini? Hanya ada satu jawaban untuk pertanyaan ini, teori evolusi dari Darwin. Dokumen berjudul A Description of Satanism atau sebuah gambaran tentang satanisme, terbitan Gereja Setan, berkata tentang hal ini. Semua manusia dan binatang berasal dari sumber yang sama dalam ilmu biologi murni. Satanisme adalah keyakinan bahwa manusia tidak lebih dari binatang tingkat yang lebih tinggi. Kita tidak punya tempat khusus dalam penciptaan, selain telah beruntung karena telah berevolusi dan bertahan. Pernyataan serupa yang dibuat dalam dokumen-dokumen satanis dapat ditemukan dalam buku-buku karya banyak penganut evolusi yang membabi buta, mendukung Darwinisme, dan menyebut dirinya sebagai ilmuwan. Pandangan para satanis dengan para Darwinis tentang dunia adalah sama. Dr. Rolf A. Christiansen yang menulis sebuah tesis doktornya tentang satanisme menggambarkan agama gelap ini sebagai berikut. Satanisme dapat dianggap sebagai sebuah bentuk agama darwinistis sosial yang berupaya membela hak-hak golongan terkuat untuk menguasai yang lemah. Karena itulah cara manusia untuk maju sebagai sejenis makhluk biologis, sehingga tetap memelihara perannya sebagai ujung tombak evolusi sosial dan alami. Kaum satanis mengambil semboyan teori evolusi bahwa manusia adalah binatang yang telah maju sebagai dasar filsafat mereka, dan mereka mendambakan terbentuknya sebuah dunia yang manusianya hidup dan berlaku seperti binatang. Hukum dasar di dunia yang mereka bayangkan itu adalah prinsip Darwinisme sosial, yaitu bahwa yang paling tangguhlah yang bertahan hidup.
Hubungan gelap lainnya yang dimiliki kaum setanis adalah dengan ideologi fasisme. Diketahui bahwa fasisme menyandarkan filsafat dasarnya pada Darwinisme sosial. Menurut fasisme, dunia adalah medan pertentangan dan pertarungan demi mempertahankan hidup di antara berbagai ras. Bagi kaum fasis, pertumpahan darah, perang, dan menyebabkan orang lain menderita adalah tugas suci sekaligus sumber kesenangan. Kesamaan lain antara fasisme dengan setanisme adalah rasa kagum keduanya terhadap ahli filsafat abad ke-19 yang anti agama dan tak bertuhan, yakni Friedrich Nietzsche. Tulisan Nietzsche dipenuhi kebencian terhadap agama-agama berdasarkan keesaan Tuhan. Dia menyebut dirinya sendiri sebagai antikristus dan menjadi gila sebelum meninggal. Dalam berbagai tulisannya, dia menyerang nilai akhlak cinta, kasih sayang, dan belas kasih, dan menyatakan bahwa sebagai gantinya dunia harus dipimpin kekuatan hewani dan yang berkuasa harus menerapkannya sebagai aturan. Saat ini, para setanis dan anggota neo-Nazi sama-sama mengagumi Nietzsche. Mereka juga saling bekerja sama. Dua orang pendeta dari gereja setan, Anton LaVey dan Blanche Barton, memberikan jawaban menarik saat ditanya tentang hubungan antar mereka dan dengan organisasi fasis. Anton LaVey: ini adalah persekutuan yang kotor. Banyak ragam manusia semacam itu telah menghubungi kami di masa lalu. Kekuatan anti-Kristen di Jerman Sosialis Nasional adalah bagian dari daya tarik kaum setanis. Drama, pencahayaan, penataan tari yang mereka gunakan untuk menggerakkan jutaan orang. Blanche Barton: keindahan adalah hal yang paling kuat sebagai landasan bersama antara paham setanisme dengan fasisme. Keindahan dan seni dalam sosialisme nasional dan setanisme saling melengkapi satu sama lain. Keindahan yang disebut Barton sebenarnya tak lebih dari keburukan dan kengerian yang tercermin dari keadaan rohani kedua paham gelap ini. Salah satu contoh paling tepat mengenai pemahaman setanis tentang keindahan dapat disaksikan dalam pertunjukan musik dan video klip kelompok musik heavy metal yang menganut filsafat ini. Misalnya, salah satu kelompok musik fasis setanis yang paling terkenal, Cradle of Filth, selalu mendasarkan tema lagunya pada kotoran, hal-hal menjijikkan, dan kegelapan. Video klip kelompok itu selalu direkam di tempat-tempat lembab dan gelap, yang lantainya ditutupi lumpur dan ter, dan dindingnya bertetesan darah dan kotoran. Anggota kelompok itu merias wajah mereka dengan dandanan yang menakutkan dan menjijikkan, dan mengenakan pakaian yang melambangkan kotoran dan homoseksual. Dalam pertunjukan musiknya, kelompok ini menghina agama, dan para penonton merobek-robek buku agama. Penyanyi solo kelompok itu, Marilyn Manson, menganjurkan para penggemarnya untuk menyerang keluarga, masyarakat, dan lembaga agama mereka sendiri. Di tahun 1995, ketika ditanya dalam wawancara tentang pendapatnya mengenai evolusi, dia menjawab, "Saya cenderung meyakini Darwinisme sosial, jadi saya percaya pada evolusi masyarakat. Saya kira, saya yakin hingga tingkat tertentu kepada teori Darwin. Sebaliknya, saya tidak membuka diri kepada gagasan kejadian dan penciptaan. Itu tidak ada gunanya bagi saya." Jelaslah bahwa filsafat yang menggiring orang-orang untuk menjadi setanis adalah ateisme, dan teori ini berakar dalam teori evolusi Darwin. Teori usang ini, yang menggambarkan manusia sebagai sekelompok binatang, adalah sebab utama menyebarnya setanisme dengan cepat ke seluruh dunia. Penting bagi kita untuk belajar dari hal ini.
Orang yang mempertanyakan bagaimana setanisme dapat menyebar di kalangan pelajar SMU di Turki seharusnya membaca buku-buku teks SMU. Mereka akan saksikan bahwa teori evolusi dari Darwin, tiang utama setanisme, dipaksakan kepada anak-anak melalui buku-buku ini. Seperti telah kita lihat dalam film ini, titik awal setanisme adalah ketika manusia menjauhkan diri dari agama. Agama mengajak manusia menempuh jalan Allah yang menciptakan mereka, dan jalan ini mengharuskan adanya cinta, tenggang rasa, kasih sayang, belas kasih dan pengorbanan diri. Orang yang mengingkari Allah dan menganggap diri sebagai hewan liar tanpa tujuan akan membabi buta, mementingkan diri sendiri, dan tak punya belas kasih. Dan bagi penganut akhlak buruk ini, dia mudah tergelincir ke dalam pengaruh suasana mistis setanisme, sehingga menjadi seorang setanis. Karena itulah, kita tahu bahwa perang melawan setanisme sebenarnya adalah perang pemikiran. Cara melindungi kaum muda dari pemikiran sesat ini adalah mengajari mereka tentang keberadaan Allah dan tentang kebenaran dan keindahan agama. Dan ini akan menghancurkan filsafat kebendaan dan tak bertuhan yang mengasingkan mereka dari agama dan menyelamatkan mereka dari tipu daya seperti Darwinisme. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa setan dan ajarannya tak akan berpengaruh kepada orang yang beriman dengan ikhlas. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaannya setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Para setan seharusnya tahu bahwa setan sedang menipu mereka, dan tak ada bedanya apakah para setanis menganggap setan sebagai lambang atau meyakini setan sebagai kenyataan. Melalui ajarannya yang tak masuk akal dan tak bermakna, setan menggiring banyak orang menuju kehancuran. Dan ketika manusia dibangkitkan dari kematian di hari akhir untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, setan akan menolak para pengikutnya yang bodoh itu dan meninggalkan mereka. Allah menyatakan kenyataan ini dalam sebuah ayat Al-Quran. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih.